Berasa nggak sekarang? Berasa Pak. Di Amerika, di mana semua dijauhkan seperti itu. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, di negara kita nggak pernah ada yang kayak begitu. Di negara kita lihat, kita mesti ngomong bebas. Di negara kita Quran dicetak berkali-kali. Di negara kita ini dijagain jaraknya Ustaz. Lah kan lagi Covid, lagi pandemi. Begitu dulu. Supaya apa? Di India yang nggak dijaga, yang kelihatannya katanya udah susah, udah habis, belangsak lagi. Jangan sampai kejadian di negara kita kayak begitu. Maka ikutin aja deh Pak. Nggak usah repot-repot hidup, ikutin. Pasti pemerintah punya niat baik. Udah ikutin aja, udah selesai. Ati Allah wa ati Rasul walil amri. Taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Udah kelar, hidup kita nyaman, tenang beneran. Ya. Tapi kan jahat, yang mana yang jahatnya? Kalau ada yang jahat lah, ta'ata li maksiatillah. Kalau disuruh mabok lah tiap hari, nah baru kita boleh nggak mau. Mari kita mabok setiap hari. Nah itu maksiat, jangan. Gitu loh, ya. Ini dibenerin kok, ya, buat perbaikan buat kita kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Hadirin, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa pesan mumpung masih ada bulan Ramadan. Mumpung masih ada bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Hadirin, mari kita ibaratkan kita lagi sebuah lomba gitu ya. Dalam sebuah lomba maraton, lomba lari cepat, lalu sprint, bahkan bukan cuma manusia deh, lomba pacuan kuda, lomba apapun gitu ya. Maka ketahuilah pada akhir-akhirnya kira-kira apa yang mereka lakukan. Kalau bukan menambah kecepatan, begitu kan? Dalam lomba tinju misalnya, ronde-rondenya tinggal ronde 15 detik-detik terakhir, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan menghantam sebanyak-banyaknya begitu ya. Dalam bola misalnya, skornya 0-0, belum tahu siapa yang menang. Ya, apa yang dilakukan di menit-menit terakhir? Berusaha segiat-giatnya mengambil bola dari kaki lawan dan memasukkan ke dalam gawang. Apa yang dilakukan dan seterusnya. Begitu juga dalam pendidikan. Tinggal akhir nih, apa yang dilakukan ini? Tinggal skripsi nih, apa yang dilakukan ini? Dan seterusnya. Maka dari itu jamaah sekalian, cinta itu memerlukan bukti. Cinta itu memerlukan fakta dan kenyataan. Cinta kita kepada Ramadan menunjukkan akhir Ramadan ini kita ngapain. Kalau kita makin santai, jangan, itu bohong. Kita gak akan mendapatkan seorang yang mendapat predikat menang. Kalau kita makin mengurangi jumlah rakaat, jangan, itu juga bohong namanya. Maka pada waktu akhir-akhir ini kita tambah rakaat kita. Kita tambah ngaji kita. Kita tambah ibadah sunnah kita. Kita tambah sedekah kita. Itulah fakta bahwa kita betul-betul ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, dan ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab melalui bab Rayyan. Kalau enggak begitu kita palsu namanya. Karena ilustrasinya persis seperti orang lomba. Nah, ini yang penting yang Al-Fakir ingin sampaikan. Yang biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang haba'an mansura, banyak kegiatan-kegiatan yang sia-sia, maka sekarang ini jangan dulu. Yang biasanya tidurnya lumayan banyak pada malam hari, sekarang ini jangan dulu. Yang biasanya tidur siangnya kebanyakan bablas, sekarang ini jangan dulu. Tinggal 10 akhir saudara. Ingat yang saya sampaikan di awal Ramadan, pada waktu di awal sebelum Ramadan, waktu saya sampaikan, waktu Al-Fakir sampaikan kemarin.
Hidup kita 11 bulan tergantung 1 bulan Ramadan. Sekali lagi Pak, hidup kita 11 bulan tergantung 1 bulan Ramadan. Ramadan ini beres, maka 11 bulan hidup kita beres. Beneran Pak. Ini nasihat yang sangat rahasia daripada alim ulama zaman dahulu. 1 bulan hubungan kita beres sama Allah, 11 bulan hidup kita nyaman, tenang, tentram, damai. Beneran. 1 bulan perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka 11 bulan ke depan kita insya Allah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para pengusaha yang hadir, 1 bulan ini coba, 1 bulan ini pikirin bagaimana orang lain. Maka 11 bulan Allah akan pikirin, Allah akan bikin orang lain mikirin hidup kita. 1 bulan ini muliakan orang miskin, maka 11 bulan ntar Allah kasih kemampuan untuk tiap bulan memuliakan orang miskin. 1 bulan ini yang para pimpinan ini coba berikan THR-nya buat karyawan yang bagus, maka 11 bulan Allah kasih kemampuan nanti. Ya, yang karyawan 1 bulan ini coba bagaimana berproduktivitas yang bagus, yang cakep. 11 bulan insya Allah jamin karir antum. 1 bulan Ramadan menentukan 11 bulan ke depan. Coba 1 bulan ini cuma ngarepin sembako dari orang. 1 bulan ini jangan, hati-hati. 11 bulan ke depan kita bakal orang yang cuma ngarepin sembako hidupnya, beneran. 1 bulan ini kita pikirin orang lain. Ntar 11 bulan Allah kasih kemampuan untuk bersedekah setiap bulan selama 11 bulan. Ya, 1 bulan ini Pak, 1 bulan ini yang punya karyawan, tolong coba pikirin karyawannya 11 bulan. Ntar Allah kasih kemampuan kekayaan untuk 11 bulan ke depan. 1 bulan ini menentukan 11 bulan ke depan. Tinggal 10 hari lagi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 paket yang Allah siapkan ini. Siapa yang berpuasa, kemudian siapa yang menegakkan malam, dan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini 3 paket yang Allah kasih. Maka 11 bulan hidup kita insya Allah nyaman. Ramadan nggak bisa diceritakan indahnya. Andai kata kita tahu, kita dengar suara hewan, suara binatang, suara tumbuh-tumbuhan yang menangis ketika ditinggal Ramadan, kita nggak akan bisa tidur Pak. Ramadan inilah haula wala quwata illa billah. Biasa aja kita dihitung pahala kita dihitung berlipat ganda. Coba dipikirin Pak, berapa banyak kita berguna buat orang lain. Coba pikirin. Kita ini pikirin aja diri kita sendiri, berapa banyak kita berguna buat orang lain. Kalau polisi, ya kalau bapak-bapak polisi nggak usah lagi seperti itu, karena hidupnya 100% mikirin orang lain. Jangan dikira bapak-bapak yang berseragam polisi ini di belakang ini pahalanya ini la haula wala quwata illa billah 262 juta gitu loh pahalanya buat mereka. Kenapa? Karena menjaga dari Aceh sampai Papua. Walaupun berkontribusi cuma di pasar Tanah Abang, tapi pahalanya ya Allah ya Rabbi. Sama kalau kita jagain rumah kita di rumah Pak. Kita ini jagain rumah kita di rumah. Andai kata ada sesuatu apa yang terjadi, Allah mencatat kita ini sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu yang kita jagain cuma istri sama anak di rumah. Lah bagaimana kalau polisi? Lah bagaimana kalau TNI yang dijagain dari Aceh sampai Papua? Berapa besar pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Coba. Bagaimana nih antum yang polis, satpol PP, coba bagaimana yang dijagain satu gedung, bagaimana manfaatnya coba. Jangan sepelein ini. Masya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan saya puji-puji mereka lagi kebetulan ketemu, bukan. Sering saya ceramah kayak begini. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang berguna buat orang lain. Mereka ini kelihatan gunanya, Masya Allah. Bapak Satpol PP ini menjaga seluruh gedung. Coba, ada berapa orang yang dijagain setiap lantai ini coba. Dari blok A nih, blok B. Coba. Kita juga begitu, saudara. Cuman kemampuan kita cuma di rumah, cuma jagain istri sama anak. Itu pun mendapat pahala yang luar biasa. Lagi logikanya, bagaimana kalau yang dijagain itu satu blok? Masya Allah, antum. Alhamdulillah. Doain kita ini, doanya makbul ini semua ini. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Mumpung tinggal 10 akhir bulan Ramadan. Ada harap-harap cemas. Harap-harap cemasnya itu jangan sampai kita nggak ketemu lagi dalam bulan Ramadan. Maka dalam 10 akhir ini izinkan saya menitipkan doa untuk Bapak Ibu sekalian.
Mohon Allah Subhanahu wa taala tambah umur setahun lagi aja. Tambah umur setahun lagi supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalau enggak bagaimana ceritanya? 11 bulan hidup kita cuma kita mempersiapkan 1 bulan Ramadan. Beneran Pak. Kalau belum serak atau belum pas dengan kata-kata saya, simpen aja Pak. Tulis aja dan pahamin terus. Sebelum tidur pahamin coba. 11 bulan hidup kita hanya menanti 1 bulan Ramadan. Entar bulan Syawal kita bilang, ya Allah bulan puasa masih lama. Begitu entar. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya Allah bulan Ramadan masih lama. Begitu bulan Muharram kita bilang, ya Allah bulan Ramadan masih lama. Safar, Rabiul Awal, ya Allah bulan Maulid, tapi bulan Ramadan ini masih lama. Coba begitu. Ntar kalau udah bulan Rajab, alhamdulillah ya Allah baca istighfar Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa kita. Ntar habis Ramadan, ya lewat lagi Ramadan. Coba terasakan Ramadan udah baru sebentar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu udah mau habis lagi. Lah emang hari lain nggak bisa? Beda Pak. Kita ini berada dalam kondisi yang puncak. Izinkan saya menyampaikan sesuatu rahasia nih Pak dari kita nih. Ini Pak, hidup kita sebenarnya begini dan ini cuma ada di Ramadan, selepasnya di luar Ramadan. Ini Pak, sekali lagi lihat tangan saya Pak, lihat tangan saya. Ya, ini kalau ada papan tulis enak. Ini Ramadan tuh ini Pak. Ramadan itu ini. Dan 11 bulan mengikuti trennya Ramadan. Bapak-bapak yang suka saham pasti paham dengan soal yang namanya grafik begini. Bapak-bapak yang pernah belajar statistik pasti paham kalau statistik kayak begini. Lihat ya Ramadan ya, lihat Ramadan. Ini 1 Ramadan, 30 Ramadan. Kalau endingnya begini 11 bulan naik terus kehidupan kita. Kalau endingnya begini 11 bulan nyungsep terus kehidupan kita. Kalau begini 11 bulan stabil terus kehidupan kita. Kita maunya naik Pak. Maka jadikan ini Ramadan seperti ini. Ini Ramadan Pak. Mari kita perhatikan. Di dalam bulan Ramadan kita tadarus, di luar Ramadan kadang-kadang kita enggak. Dalam Ramadan kita tarawih, luar Ramadan kita enggak. Dalam Ramadan kita itikaf, luar Ramadan kemudian enggak. Coba kalau di statistik bagaimana tuh? Ramadan, di luar Ramadan tarawih enggak turun. Itikaf kita, Ramadan itikaf, luar Ramadan enggak turun lagi. Ramadan kita tadarus, di luar Ramadan kita enggak turun lagi. Ramadan kita berpuasa, Ramadan berpuasa 30 hari, begitu luar Ramadan enggak lagi. Coba lihat. Di Ramadan kita jalan kaki nggak ada pahalanya, tapi di dalam Ramadan jalan kaki Allah hitung sebagai pahala. Coba lihat. Di luar Ramadan kita tidur biasa nggak ada pahalanya, tapi ketika Ramadan kita tidur Allah hitung dengan pahala. Coba lihat. Di Ramadan kita ngitung-ngitung zakat, kita keluarin zakatnya. Di luar Ramadan kadang-kadang kita enggak. Ramadan kita infak banyak, luar Ramadan kita enggak. Coba lihat. Di Ramadan itu kita panen. Dan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga 1 bulan Ramadan mencukupi kehidupan kita selama 11 bulan. Makanya begini Pak, begini grafik nih. Luar Ramadan nih Ramadan, habis Ramadan cas melesat kita Pak. Karir, saya doain nih semua yang ada hadir di sini. Karir kita nih. Ya. 1 Ramadan ini kita perbaiki produktivitas kerja. Karir kita insya Allah 11 bulan ke depan. Beneran. Coba ya Allah ya Rabb, saya pengusaha ya, dan punya usaha menjadi supplier di supermarket besar. Bahkan yang bukan Islam pun Pak, bukan Islam Pak. Yang dinanti apaan? Ramadan. Yang dinanti Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan omsetnya berkali-kali lipat. Padahal orang bulan Ramadan gak makan, gak minum di siang hari, kecuali beberapa orang saja. Tapi lihat penjualan apa yang tidak naik dalam bulan Ramadan. 7 tahun saya sebagai supplier ya di Carrefour, Giant, ya di Hero, di supermarket besar. 7 tahun saya sebagai supplier. Dan setiap Ramadan itu para pengusaha, para pedagang itu yang dinanti cuma Ramadan. Kenapa? Karena profit di bulan Ramadan mampu menggaji karyawan selama 11 bulan ke depan. Itu. Coba lihat perusahaan makanan deh, perusahaan sirup. Siang-siang mau ngomongin sirup ya. Apalagi pakai es batu ya. Pakai cendol ya. 11 bulan coba kita lihat ya. Sirup apa yang tidak laku pesat di bulan Ramadan? Semua penjualan laku di bulan Ramadan. Bukan cuma sirup, itu barangkali sirup. Biskuit apa yang gak laku di bulan Ramadan? Jangankan biskuit, baju belum pernah tenabang serame ini kecuali Ramadan. Betul apa tidak? Coba lihat. Saya konsultan untuk sarung Pak, sarung. 1 tahun belanja sarung di Indonesia 11 triliun Pak.
Seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. 1 tahun orang Indonesia beli sarung kue, market share namanya. Kue sarung nih kayak kue dipotong-potong. Ini ada gajah duduk, ini ada BHS tag, ini ada sarung rubat, ini sarung atlas, itu namanya market share. Kalau di total semua market share-nya itu 11 triliun rupiah. 1 tahun sarung, 11 triliun. Bapak tahu penjualan di bulan Ramadan berapa? 8 triliun. 3 triliun 11 bulan, 3 triliun 11 bulan. 1 bulan Ramadan 8 triliun, total 11 triliun. Artinya apa? Ini gambaran. Ini cuma sarung, Pak, belum baju koko, belum mukena, belum segala macam perangkat-perangkatnya. Yang mengagumkan, Pak, yang kagak ada hubungannya dengan Ramadan, tetap Allah kasih berkahan yang luar biasa. Dulu saya kerja di tempat pembersih mobil, pengharum udara, pengharum mobil, pembersih lantai. Semuanya itu melesat meningkat di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan kita sewa gondola di supermarket. Setiap bulan Ramadan kita sewa eye catching, kita sewa rak-rak itu semua. Kita sewa itu semua tips marketing. Kita jor-joran belanja iklan, kita beli itu buletin. Kita pasang gitu. Kalau sekarang udah nggak model yang kayak begitu ya. Semuanya main sosial media sekarang. Dulu zaman saya masih nggak begitu. Itu semua di bulan Ramadan kita jor-joran belanja iklan. Tanya pengusaha-pengusaha televisi, Pak, mau Indosiar, mau Antv, mau Trans, semuanya, berapa pendapatan mereka dalam bulan Ramadan? Tanya silahkan. Bukankah setiap Ramadan iklannya itu luar biasa, gila-gilaan di televisi? Apa ini kurang cukup bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan? Ini kuncinya. Saya lihat udah jam 12:30. Berarti harus masuk ke dalam topik utama. Topik utama yang kita mau ambil adalah, lihat tangan saya, Pak, ya, yang saya bilang tadi, ketika ibadah memuncak, yang tarawih, yang tadarus, yang itikaf, yang zakat, yang infak, yang sedekah, semua ketika memuncak, maka pada saat yang sama keberkahan dari Allah turun buat bangsa kita. Betul apa tidak? Itu dia intinya. Karena kalau dihitung dengan rezeki, duit, nggak masuk di akal hitungannya. Kenapa? Karena terjadi lompatan 11 kali income dengan THR cuma 1 kali gaji. Betul apa tidak? Di sini ada nggak THR-nya 11 kali? Ada 8 kali ada THR, 6 kali nggak ada 1 kali paling THR. Tapi belanjanya itu adalah 11 kali lipat angka pertumbuhan dibanding dengan bulan-bulan yang lain dalam bulan Ramadan. Ya Ustadz, karena di bulan Ramadan orang pada tarik tabungan. Tanya orang bank, tanya perbankan, banyakkan saving awal withdraw. Banyakkan yang taruh duit apa yang ambil duit dalam bulan Ramadan? Taruh duit, Pak. Sebagian aja yang ambil duit. Artinya apa? Nggak bisa dijelaskan oleh logika, Pak. Yang bisa jelaskan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Itu yang bisa jelasin tuh ayat Allah. Kalau sekiranya penduduk beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan datang dari langit dan dari bumi. Itu yang terjadi sebenarnya. Rata-rata bulan Ramadan kita lebih banyak beriman dan bertakwa, karena itu keberkahan datang buat bangsa kita. Rata-rata orang dalam bulan Ramadan ini lebih banyak yang beriman dan bertakwa. Yang biasanya makan kita tahan, yang biasanya mau tidur kita tarawih, yang biasanya pulang buru-buru di masjid kita itikaf, yang biasanya nggak buka Al-Quran kita buka, yang biasanya buka TikTokan akhirnya kita buka Al-Quran, yang biasanya kita baca yang lain-lain kita baca hadis, dan seterusnya. Nah, ini takwanya makin naik. Begitu takwanya makin naik, keberkahan turun. Gitu loh, Pak. Maka itu kalau kita bisa pertahankan minimal sedikit aja, kita pertahankan dikit aja ini iman kita, ketakwaan kita pertahanin dikit aja dalam bulan Ramadan sama di luar Ramadan, maka keberkahan itu akan permanen selama 11 bulan. Jadi kata-kata pembuka saya tadi saya simpulkan. Kata-kata pembukaan saya simpulkan. 1 bulan dalam Ramadan menentukan 11 bulan hidup kita ke depan. Demikian maknanya, saudara. Karena 1 bulan ini kita lebih banyak beribadah. 1 bulan ini kita malas berdebat sama orang, betul apa tidak? 1 bulan ini kita malas ngotot-ngototan sama orang, betul apa tidak? Nggak jidal, nggak fusuk. 1 bulan Ramadan ini kita diajakin ngapain, kita enggak, puasa malas gue gitu kan. 1 bulan ini kita ribut sama orang, enggak, kita berhenti dulu.
Satu bulan ini kita lebih bagus. Mau baca yang jelek nggak jadi, mau lihat yang jelek nggak jadi. Satu bulan ini kita jaga banget aurat kita. Satu bulan ini kita jaga mulut kita. Tapi yang nggak beres diajakin malam jalan, dibilang apa? Ntar aja habis lebaran. Ya, ini mah udah niat namanya, habis lebaran mau bandel lagi begitu kan. Ayo dong jalan dong malam-malam begadang kek, nggak enak kan Ramadan. Kapan dong? Ntar aja habis lebaran. Lah kok begitu? Ya. Orang ngatain kita bilang begini, ntar lo habis lebaran lo gitu. Lebih parah lagi, ntar lo habis buka gue samperin lo. Ya Allah, ini namanya ngajak ribut ya. Hadirin, mari. Hikmah yang luar biasa tinggal akhir Ramadan ini, yuk kita lanjutin. Apa yang mesti dilanjutin? Kalau saya Pak punya prinsip, mohon ini menjadi bahan diskusi kita atau menjadi bahan renungan kita. Ada dua hal sebagaimana pidato orang yang sangat memusuhi Islam, yaitu Winston Churchill. Dia Perdana Menteri dari Inggris pada tahun 1924 ketika umat Islam hancur berkeping-keping. Sedikit saya singgung soal sejarah, walaupun biasanya sejarah pada hari Senin pertama dia ini pas pertama ya, tapi Ramadan lah ini khususon ya. Bapak Ibu sekalian, Islam memegang seluruh dunia, minimal 2/3 dunia, mulai wafatnya Rasulullah 632 sampai tumbangnya Daulah Islamiyah 1924. Berapa lama tuh Islam memegang seluruh dunia? Mau Amerika, mau Inggris, mau Perancis, semua di bawah telapak kaki orang Islam. Di tahun 1600, 1700 saja ketika Perancis mulai memperkenalkan dansa pasangan laki dan perempuan, Sultan Turki cuma nulis surat, hentikan itu, berhenti seluruh dansa di seluruh Perancis, saking ngerinya dengan Daulah Islamiyah. Coba bayangin itu, ya. Termasuk bangsa kita ketika dijajah sama Portugis sama Belanda, yang paling banyak mengirimkan bantuan itu adalah bangsa Turki, begitu. Ya, dengan bantuan yang nanti kapan-kapan saya cerita lebih lengkap lagi, tapi bukan itu, karena sekali ngomong itu merembet ke semuanya. Mulai 632 saudara sampai 1924 itu Daulah Islamiyah yang memegang seluruh dunia. Dan mulai 1924 itu pecah berantakan, dipotong berkeping-keping, dan pidato Perdana Menteri Inggris bilang gimana? Kita akan tetap menguasai dunia dan kita akan tetap membuat orang Islam di bawah kita selama kita mampu menjauhkan mereka dengan Al-Quran. Ini pidato resmi kenegaraan, ya. Selama kita bisa memisahkan orang Islam dengan masjidnya, selama kita bisa memisahkan orang Islam dengan Qurannya, maka selama itu juga Islam itu di bawah kendali kita. Kata Perdana Menteri Winston Churchill. Berasa nggak sekarang? Berasa Pak. Di Amerika, di mana semua dijauhkan seperti itu. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, di negara kita nggak pernah ada yang kayak begitu. Di negara kita lihat, kita mesti ngomong bebas. Di negara kita Quran dicetak berkali-kali. Di negara kita ini dijagain jaraknya Ustaz. Lah kan lagi Covid, lagi pandemi. Begitu dulu. Supaya apa? Di India yang nggak dijaga, yang kelihatannya katanya udah habis, belangsak lagi. Jangan sampai kejadian di negara kita kayak begitu. Maka ikutin aja deh Pak. Nggak usah repot-repot hidup, ikutin. Pasti pemerintah punya niat baik. Udah ikutin aja, udah selesai. Ati Allah wa ati Rasul walil amri. Taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Udah kelar, hidup kita nyaman, tenang beneran. Ya. Tapi kan jahat, yang mana yang jahatnya? Kalau ada yang jahat lah, ta'ata li maksiatillah. Kalau disuruh mabok lah tiap hari, nah baru kita boleh nggak mau. Mari kita mabok setiap hari. Nah itu maksiat, jangan. Gitu lah, ya. Ini dibenerin kok, ya, buat perbaikan buat kita kok, ya. Jadi hentikanlah hal-hal yang seperti itu. Di zaman itu Pak, Winston Churchill mengatakan jauhkan dan putuskan mata rantai dengan sejarah. Ini dia Pak. Kenapa saya mengkhususkan diri belajar sejarah dan menceritakan sejarah? Gara-gara ini Pak. Putuskan mata rantai dengan sejarah. Jauhkan dengan masjidnya, otomatis jauhkan dengan Qurannya, maka selama itu akan ada di bawah telapak kaki kita. Ini mulai terjadi Pak, mulai terjadi. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India, padahal kan tidak. Dakwahnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang tiba di Aceh, berkali-kali saya ceritakan ini.
nggak ada bosannya agar terulang-ulang terus. Makam tinggi itu makam sahabat Nabi. Presiden Jokowi datang ke sana Pak bersama anggota organisasi konferensi Islam. Ya. Presiden Jokowi mengakui Pak itu makam tinggi, makamnya para sahabat Nabi. Kenapa kita di buku masih aja mengatakan pedagang Gujarat dari India pertama kali datang? Coba lihat. Mestinya ketika presiden kita bilang begitu, jebret, buku dirubah begitu dong. Sejarah dirubah begitu dong. Ya. Kan Presiden Jokowi kan datang ke sana dengan para sahabat negara yang ikut dalam konferensi OKI, organisasi konferensi Islam. Kok nggak dirubah sejarahnya? Gitu. Bangga sekali gitu loh. Kalau kita bisa tahu betapa dahsyatnya bangsa kita ini, ya, yang unik dan tidak ada bangsa seperti Indonesia. Malaysia cuma 4 sukunya kan, Afghanistan cuma 4 juga, bahkan Palestina 2, Australia 2 yang boleh sama aborigin secara global utama begitu. Amerika juga cuma Indian sama suku pendatang Columbus. Di Indonesia 714 suku dan original asli Indonesia. Ada negara yang punya kayak begitu? Nggak ada. Di Amerika dari ujung ke ujung bahasanya cuma Inggris. Di Suriah perang kagak ada habisnya, dari ujung ke ujung bahasanya bahasa Arab, ya kan? Di Irlandia dikit-dikit ada bom, bahasanya sama semua. Urdu juga begitu di India, di Pakistan dan sebagainya. Indonesia Pak 630 bahasa, coba bayangin. Dan itu original Indonesia, bukan datang dari mana-mana. 630 bahasa. Mereka satu pulau, selesai. Di Eropa cuma segitu udah negara. Negara kaya. Nggak begitu hitungannya. Nggak begitu. Segitu doang. Kita ada berapa? 13.000 segitu. Coba. Ini kan pulau. Kan mereka nggak ada terikat dengan pulau. Mereka cuma satu. Kita 13.760 pulau. Dan mereka satu agamanya. Kalau Islam semua, kalau enggak sedikit ada Kristennya. Kalau Kristen semua, kecuali sedikit Islamnya. Di Indonesia 6 agama. Ini mesti terus diceritain sama anak-anak. Jangan putus cerita ini. Semuanya ini mesti diceritain terus kepada anak-anak supaya anak-anak kita nempel bahwa kita mesti bangga, sebangga-bangganya menjadi bangsa Indonesia. Segirang-girangnya menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena uniknya. Tapi Indonesia miskin. Miskinnya di mana, Pak? Miskinnya di mana? Maaf ya. Kalau main kaya-kayaan sama Brunei kaya, kita terkontaminasi oleh kata-kata indeks pendapatan per kapita. Malaysia tinggi, Brunei tinggi, Singapura tinggi. Enggak begitu, Pak, hitung kekayaan. Kita dibilang digembar Indonesia miskin, banyak hutang. Iya betul, banyak hutang, iya betul. Tapi coba lihat, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Brunei yang segitu cuma dibagi buat 500.000 orang. Terang aja masing-masing jadi kaya. Karena cuma 500 ribuan penduduknya, 600 sekian, 560.000 sekian penduduknya. Malaysia begitu menjadi kaya karena cuma 12 juta, Pak. Australia segitu gedenya semua cuma 21 juta, Pak. Jadi dibagi segitu ya terang aja makin kaya gitu loh. Dubai katanya, berapa penduduk Dubai? Sama Tenabang juga banyakkan Tenabang. Sama Condet juga banyakkan Condet. Kita 262 juta, Pak. 262 juta. Emas terbanyak ada di Mare. Timah, bauksit, tembaga terbagus ada di Mare. Mungkin Bapak Ibu kaget kalau saya punya data yang saya sampaikan bahwa pusat busana sedunia Pak, dunia, Amerika, Inggris, Prancis, Eropa, sedunia, Tanah Abang. Coba lihat laporan dari Miss World misalnya. Dari mana dia dapat bahan-bahannya kalau bukan dari sini? Tekstil tertinggi mutunya ada di Indonesia, Pak. Tekstil tertinggi mutunya hanya ada di Indonesia. Emas terbaik, timah, bauksit semua hanya ada di Indonesia. Cadangan emas kita, Pak, ya Allah ya Rabb.
Kata Bapak Kwik Kiangi, Menko Perekonomian di zaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Kwik bilang apa? Indonesia, ini Pak Kwik yang ngomong, bertanggung jawab dia. Dia orang bener, orang baik. Ya. Kalau dia jadi wakil presiden keren banget tuh waktu itu. Ya, zaman Ibu Mega ya. Pak Kwik bilang apa? Sesial-sialnya Indonesia nomor 2 terkaya di dunia. Sesial-sialnya. Coba salah satu menterinya Pak Sarwono Kusumaatmadja zaman itu menghitung cadangan ikan kita setahun 6.200 triliun. Jadi itu ada semua tuh barang, cuman belum dieksploitasi karena belum sampai teknologi yang baik. Kita udah ribut terus-terusan antar bangsa sehingga anggaran-anggaran buat mempertajam otak digelontorkan oleh yang lain untuk yang lain. Anggaran riset kita Pak cuma 0,06% Pak, anggaran riset. Research and teknologi kita. Singapura 21% dari APBN-nya. Jadi kayaknya kita masih ribut urusan media, masih ribut urusan buzzer, masih ribut urusan media yang hanya mengutip dari tulisan tweet seseorang lalu menyebarluaskan. Dan itu terjadi pada saya. Hari ini difitnah luar biasa sama media yang namanya apa tuh medianya tuh ya, namanya depannya M lah begitu inisialnya. Difitnah dan saya barusan ngeprint, ternyata semua negatif tentang saya disiarkan di situ semua. Tapi dari sumber netizen yang nge-tweet. Coba bayangin, intelektual kita dipertaruhkan. Media dikutip, lalu orang ngata-ngatain karena referensinya media ini referensinya satu orang yang nge-tweet, tweetnya ini referensinya dari orang yang memotong sebuah video. Coba bayangin. Akhirnya tercorenglah nama begini. Saya cuma ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ngadu sama Allah Subhanahu wa taala dan men-CC beberapa teman-teman saya di Mabes misalnya, di TNI, di Polri misalnya, sampai ke Pak Kapolri saya CC-in, ini media nih kerjaan ini. Mereka paham lah bagaimana ceritanya. Sabar paling dibilang gitu, sabar tat paling dibilang begitu. Kenapa? Ini luar biasa media kita ini, nggak bisa terkontrol lagi begitu loh. Jahatnya tuh nauzubillah tuh nauzubillah. Sejak tahun 1986 Pak saya udah kayak begini. Ada jutaan mungkin masjid. Mungkin ada jutaan masjid dan selalu menyampaikan hal yang seperti ini. Tiba-tiba ada satu dipotong lalu tahu ya lip sync ya. Tahu lip sync ya. Kata-katanya diganti gitu. Kata-katanya diganti dengan teksnya gitu ya. Diganti. Mulutnya beda sama kata-katanya beda begitu ya. Dari suara orang yang dimirip-miripin. Lalu dipotong lalu disebarkan. Rame lagi fitnah. Saya cuma ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kondisi kita. Karena kenapa? Karena dendam yang zaman dulu ya, misalnya dalam pilkada tempo hari sampai sekarang masih nggak bisa move on, masih ngefitnah luar biasa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita semua kembali menyatu bersatu dalam bingkai NKRI dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kenapa saya sering katakan ini? Banyak orang-orang yang berkata, dari mana dalilnya? Dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke dalil Nabi Muhammad, izinkan saya tadi kepotong ya. Saya masuk lagi kepada materi yang utama. Kenapa saya hubungkan Pak sejarah, Quran, masjid, lalu Ramadan? Kenapa? Ini udah ada di kepala semua skenario ngomongnya nih ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kembali kepada sejarah akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jadi bangga gitu loh. Kita jadi bangga. Bangganya bagaimana? Berarti kita mesti pertahanin. Yang tadi saya sebut negara-negara itu, negara Indonesia belum kelar kekayaannya. Kenapa gitu? Karena kita terkontaminasi pikiran kita dengan statistik yang dikatakan indeks pendapatan per kapita. Enggak begitu ngitungnya. Yang namanya mau ngitung kayaan yang ada dalam perut bumi dikeluarin, taruh di atas. Tuh. Ini kalau ini Indonesia dikeluarin, ini emasnya, ini timahnya, ini bauksitnya, ini cadangan minyaknya 97,3 miliar barel cadangan minyak kita. 97 miliar barel cadangan minyak kita. Cadangan minyak semua, emas semua dikeluarin. Kekayaan hewani. Pfizer ada di sini, Takeda ada di sini.
Semua pabrik-pabrik farmasi besar dunia adanya di sini. Kenapa? Karena Kalimantan paru-paru dunia. Sumatera, Kalimantan, coba lihat. Kenapa nggak di Amerika sono ada Amazon lebih gede? Karena hutannya beda, Pak, bukan hutan seperti kita. Amazon kebanyakan sungai, kebanyakan payau yang nggak bisa dikelola. Tapi di Indonesia, Pak, hutan kita, Pak, hanya baru dimanfaatkan 1%, Pak. Sebuah film Hollywood yang sangat terkenal namanya Black Orchard mengungkapkan tentang kayanya Borneo. Cuma sayang sekali dia nggak nyebut Indonesia. Kesalnya itu di situ. Ya, film-film apa Discovery Channel, Geographic, dia nggak nyebut Indonesia, dia nyebut Borneo gitu loh. Ada apa ini sebenarnya? Mestinya Kementerian Luar Negeri protes gitu loh sama film-film itu, sama media-media itu. Kenapa lo sebut Borneo? Indonesia dong. Ketika mereka meliput kekayaan alam nikel, itu sedunia adanya di Sulawesi. Nikel, sama saya berangkat itu banyak diundang di perusahaan-perusahaan tambang seperti itu, banyak punya teman-teman sendiri. Apa mereka menyebutnya? Celebes, nggak Sulawesi Indonesia. Kan ngeselin kayak begini. Seolah-olah ini bukan bagian daripada Indonesia. Itu Pak, kekayaan kita tuh kayak begitu. Dan ini didapat dari pelajaran zaman dulu ketika kita belajar budaya bangsa. Zaman sekarang kagak ada lagi, yang diujikan cuma fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Ini yang lagi kami perjuangkan. Yang mesti diuji di ujian negara itu adalah PMP, PSPB, budaya dan seni Indonesia, selain bahasa Indonesia. Tuh 4 mata pelajaran yang mesti diujikan. Saya punya yayasan di rumah, Pak. Mau pemerintah kurikulumnya kayak apapun sebodoh, tetap saya ngajarin Pancasila, sejarah perjuangan, bahasa Indonesia dan agama, ya udah pastilah. Ini tetap saya ajarin di yayasan saya. Tetap saya kasih PMP. Tetap saya suruh ngapalin Pancasila dengan 36 butirnya. Tetap siswa-siswa saya mesti apal pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dia mesti apal. Cuma sayang kita nggak ada GBHN. Zaman kita GBHN diujikan di negara kan? Zaman kita masih kecil kan? GBHN. Tuh, itu yang bikin Indonesia kuat saya sekarang seperti ini. Kalau modelnya sekarang seperti ini, ke depan nggak bakal kuat. Tapi kalau modelnya kayak kemarin, kita insya Allah kita kuat. Modelnya kayak dulu, insya Allah kita kuat. Setiap orang mesti bisa menghargai orang lain. Dulu kan begitu, sekarang enggak. Masing-masing. Dulu enggak, Pak. Dengan pendidikan moral Pancasila kita diikat kalau berbuat sedekah sama orang, termasuk sila keberapa? Begitu kan? Kan umum nih di sekolah kayak begitu. Dan apa yang terjadi pada masa sekarang? Nah, ini baru dalilnya. Dalilnya adalah sama dengan yang Nabi Muhammad SAW lakukan pada waktu pembukaan Madinah Al-Munawwarah. Ada Qur'annya, ada hadisnya, tapi untuk menyelenggarakan negara Nabi menggunakan piagam Madinah. Ada 47 pasal di sono. 47 pasal ini untuk menyelenggarakan Madinah. Pasal 1, manusia berada dalam kondisi yang sama, nggak boleh ada perbedaan. Itu kata Nabi, referensinya Al-Quran. Ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Pasal 2 sampai pasal 9, Nabi menyatukan semua suku-suku yang ada di seluruh kota Madinah. Nggak ada lagi yang bertikai, nggak boleh lagi bertikai, semua mesti menyatu. Itu pasal 2 sampai 9 sama Nabi disatuin semua. Dilanjutkan lagi sampai pasal yang ke-12. Ini dirangkum dalam satu kata-kata, Persatuan Indonesia. Kalau tadi manusia sama itu beradil dan beradab, kan begitu. Maka saya berani mengatakan dan berani berdebat dengan orang yang mengatakan, ya, banyak orang yang mengatakan ini zolim lah, ini togut lah, ini apalah. Ayo duduk sini berdebat, di mana zolimnya, di mana togutnya. Kan banyak tuh orang yang berkata begitu. Ayo duduk sini berdebat. Yang Nabi Muhammad lakukan kurang lebih hampir sama dengan yang pemimpin-pemimpin kita lakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mereka merangkum itu semua. Ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, ini konsep Islam tuh kayak begitu. Konsep Islam tidak ada yang baku dalam bentuk negara, tidak ada yang baku. Nggak ada yang baku. Nggak ada, Pak, beneran serius, Pak, nggak ada. Yang ada adalah Al-Quraisy. Lila fi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasaif, saling rihlah, saling menyatu, saling melakukan perjalanan. Itu yang ada. Satu.
Fal ya'budu rabbazal bait allazi atamahu min ju'. Mesti menjamin enggak boleh ada rakyat yang lapar. Wa amanahum min khauf. Mesti menjamin enggak boleh ada rakyat yang rasanya rasa takut. Tuh dia. Tuh konsep dalam Islam. Ju' stabilitas ekonomi pengusaha-pengusaha. Wa amanahum min khauf. Stabilitas keamanan TNI Polri. Tuh konsep Islam. Al-Quran ini Pak yang bilang Pak. Al-Quran yang bilang, silahkan dibantah, silahkan didebat. Konsep Islam itu negara itu atamahu min ju', jangan ada yang lapar. Wa amanahu min khauf, jangan ada yang takut. Rasa lapar ini dibatasi dengan ekonomi. Ekonomi siapa? Para pengusaha-pengusaha. Rasa takut ini diatasi bersama apa? Ramas TNI Polri. Nah ini dua kolaborasi, jadilah sebuah negara yang kuat. Bentuknya apa? Kerajaan, silahkan Saudi Arabia. Bentuknya kayak apa? Monarki, silahkan Jordan. Bentuknya apa? Republik, silahkan bentuknya Irak. Ya kan? Begitu semua konsep. Bentuknya apa lagi? Perdana Menteri, silahkan Malaysia. Enggak menjadikan mereka togut, enggak menjadikan mereka kafir, enggak Pak. Dan kita memilih bukan cuma republik, tapi kita memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh, saya ngajar dari mulai penataran P4 saya ngajar begini Pak, nggak pernah berubah. Sekarang dituduh macam-macam, dituduh khilafah lah, dituduh Syiah lah. Sekarang beredar Pak Haikal Hasan Syiah. Dari mana Syiahnya? Saya cuma mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajahahu. Saya cuma mengatakan di sebuah ceramah Husain itu adalah Al-Husain, saya bilang Imam Husain. Langsung dikata-katain itu dia kau Syiah. Saya mengatakan Imam Husain memang kenapa? Beliau memang mujahid yang sangat besar dan terbesar di zamannya. Dicincang badannya di Karbala, dipotong kepalanya. Saya lagi cerita sejarah kok. Tahu dulu begini. Saya lagi cerita Daulah Utsmaniyah, lagi cerita Abbasiyah, lagi cerita Utsmaniyah. Oh khilafah, Babe Haikal khilafah. Terus lagi fitnah. Bagaimana ini kita menghadapi orang-orang kayak begini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jamaah sekalian, itulah yang mesti kita lakukan, ya. Sampai di mana tadi? Sebelum Syiah, kekayaan kita, Pak, yang dihubungkan dengan sejarah. Nah, begitulah mestinya kita berpikirnya, Pak. Subhanallah, Indonesia ini ya Allah ya Rabbi. Ya, kekayaan yang dikeluarkan ini semuanya lengkap nih semua. Suku 711 suku, bahasanya 630, pulaunya 13.000. Apa anak-anak kita tahu kayak begitu sekarang? Nggak tahu. Dulu sebelum pulang sekolah kita mesti nyanyi lagu wajib. Yang kita mesti tahu. Sekarang mana? Pulang sekolah main Ampun Bang Jago, TikTok seluruh Indonesia. Mana sekarang? Bukan salah pemerintah. Salah para pendidik yang nggak lari ke sono lagi. Ya. Jadi jamaah sekalian, Korea begitu majunya dia cuma punya satu tarian yang dipopulerkan, Gangnam Style. Teng 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 Gangnam Style. Pemerintahnya mensupport dengan miliaran dolar. Lalu dibuatlah sinetron drama Korea. Disebarkan luar biasa murahnya ke seluruh dunia sampai kita semua isi handphone kita semua drakor. Karena ini propaganda dari Korea. Akhirnya semua pasang karena murah. Akhirnya apa? Kiblatnya berubah ke Korea. Itu begitu. Padahal kita punya tarian berapa banyak? Dari Aceh tari berapa jenis tarian? Yang tari saman lah, tari serimpi lah, tari serampang lah, tari gudin, tari pendet lah, tari lilin lah, tari ya Allah, tari piring lah, tari ya Allah, nggak akan kelar kalau kita sebutin tari-tarian. Tapi nggak ada satupun orang yang peduli soal ini untuk menyebarkan ke seluruh dunia betapa hebatnya kekayaan Indonesia. Yang ada adalah pemotongan dan pemecahan kelompok-kelompok. Lo kelompok gue, lo bukan, lo kelompok gue atau bukan. Coba bayangin. Hari gini masih kayak begitu. Di negara lain masih pengen menyatu, tapi kita mau pisah. Ya, di negara lain pengen nyatu, kita mau pisah. Ah, ini kadrun ini, urusan kadrun ini. Teman saudara sendiri dikatain binatang. Ah, ini kampret. Ini saudara sendiri dikatain. Ah, ini cebong ini. Saudaranya sendiri dikatain. Hina itu, Pak. Itu kata-kata hina yang dilarang dalam Al-Qur'an.
Dan saya ngomong ini sejak awal pertama kali sebelum Pilpres, Pak. Hentikan sampai sekarang saya masih konsisten, masih komitmen. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan hewan. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Sampai sekarang saya masih tetap konsisten bilang seperti itu. Tapi lihat di sosial media. Nah, ini kadrun. Kadrun kan kadal. Itu kan ngatain saudaranya sendiri dengan binatang. Ada yang lebih parah lagi. Ngatain saudaranya sendiri bid'ah, nyumpain masuk neraka. Lebih parah lagi. Ini bid'ah masuk neraka. Ini bid'ah masuk neraka. Lo kafir. Saudaraku sekalian, mari kita hentikan itu. Menyatu, bangga. Kenapa saya bikin buku soal sejarah? Kenapa saya kalau ceramah pasti sejarah? Biar kita dapat yang nggak dapat di sekolah. Gitu loh, Pak. Apalagi kalau udah mulai ngomong sejarah tanggal 18 Agustus, Masya Allah. Apalagi soal sejarah udah kayak dulu, zaman dulu. Saya kan penatar P4 zaman dulu, penatar Pedoman Penghasilan dan Pengapalan Pancasila. Itu udah kayak Masya Allah. Saya beberin tuh, Pak. Saya beberin semua dengan detail sekali butir-butirnya. Saya beberin ayat-ayatnya. Saya beberin kecocokannya dengan Nabi Muhammad zaman dulu. Saya beberin semua dengan contoh-contohnya. Dan itu merupakan kebanggaan buat kita semua. Sehingga kita bisa berkesimpulan, negara yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang paling mirip, Pak, yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Jadi nggak usah neko-neko lagi, nggak usah pakai akidah-akidah impor lagi, nggak usah ada akidah impor dari Saudi, dari Iran, dari Persia, dari Suriah, ISIS segala macam. Udah cukup, buang itu semua. Mari kita kembali ke jalur yang benar, yang sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu aja. Sorga luas, Pak, luas banget. Jangan klaim lo doang yang masuk. Kecuali kalau sorganya itu kontrakan ukuran 2x3 meter baru punya lo sendiri. Sorga lebih luas dari bumi, Pak. 7 kali bumi, Pak. 700 bumi, Pak. Nggak berhingga luasnya, masa lo cuman doang yang masuk. Ajak semua teman-teman lo, ajak semua saudara-saudara lo. Bahkan seorang Yahudi, sebagai penutup. Seorang Yahudi yang disebut udah sejahat-jahatnya orang deh, terjadi pada masa tabi'in. Yahudi ini adalah memusuhi Islam tentu pastinya. Yahudi ini punya anak, ya. Anaknya makan di siang hari di bulan Ramadan. Yahudi punya anak makan siang hari di tengah pasar di bulan Ramadan. Yahudi ini marahnya luar biasa. Anaknya diseret, dibawa ke kamar, dipukulin di kamar. Tidak boleh lagi keluar sampai habis Ramadan, karena kau tidak menghormati orang yang berpuasa Ramadan. Yahudi yang ngomong. Yahudi bilang tidak boleh. Awas, anaknya dipukulin karena dia makan di siang hari di pasar Ukaz. Di pasar di Madinah dia makan. Yahudi, sekali lagi Yahudi makan siang hari di dalam bulan Ramadan di pasar, digebukin sama bapaknya. Kata bapaknya yang Yahudi, kamu nggak menghormati orang puasa Ramadan. Nggak lama meninggal. Para ulama, para tabi'in yang mengikuti jejak sahabat Nabi ini memimpikan si Yahudi masuk surga. Diteliti, ditanya sama keluarganya, ternyata si Yahudi ini menjelang akhir hayatnya dia bersyahadat. Coba bayangin, ini kita aja orang Islam di tengah jalan bulan Ramadan gegares, udah gitu minum, udah gitu ngerokok di pinggir jalan di tengah pasar. Kita mesti bilang apa? Yahudi enggak? Yahudi kuadrat nih orang nih. Yahudi kuadrat nih orang. Ya Allah, dan lebih parah lagi ada simbol, ada apa? Himbauan, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Ya Allah, dia ngaji di mana sih itu orangnya? Ngajinya di mana itu orang? Akhir kalam yang saya mau sampaikan, jangan berprasangka buruk. Yahudi aja yang kelihatannya jelek aja, akhir hayatnya bisa bagus. Apalagi saudara, lo yang cuma pakai kunut, lo katain bid'ah, lo sumpahin masuk neraka. Hah? Apalagi ada saudara lo yang sembayangnya maunya tarawihnya 20 rakaat, lo katain itu bid'ah, lo katain masuk neraka. Weh buset. Bagaimana ceritanya kayak begitu? Ya Allah, Anda enggak sadar udah lewat jam 1. Maaf kebanyakan. Jadi intinya mari kita menyatu lagi, jangan klaim diri Anda yang terbaik, haram wal zakwan fusakum. Wallahu a'lam bibawani taqwa. Jangan merasa diri paling suci, jangan paling benar, jangan. Wallahu a'lam bibawani taqwa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian.
Hadirin, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Izinkan saya menutup dengan kesimpulan, tetap pegang sejarah. Di situ ada kebanggaan berbangsa di Indonesia. Tetap pegang sejarah. Di situ ada kebanggaan berislam. Dan kemudian kita berhidup dalam wawasan Nusantara yang cantik. Dan jangan lupa tetap nyantel hatinya ke masjid, baik Ramadan maupun bukan Ramadan. Tetap bikin kajian di masjid. Dan masjid ini salah satu pelopor. Bikin kajian di masjid, kupas Al-Quran dengan detail. Maka ini yang membuat bangsa Indonesia kembali kuat. Tanpa itu nggak ada jalan lain. Karena yang dijanjikan oleh Allah, ya ja'alahu makhraja, karena hanya wa may yattaqillah. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, udah kelamaan tuh kita.